mereka kayak memposting gitu kayak ini rapid test gue negatif loh. Dan ternyata mereka Rapid test. Iya, dan ternyata mereka itu tuh salah kaprah gitu, bangga rapid test negatif. Oke, I'm free of COVID. Padahal kan enggak. Pengukuran testing massal masih porak-poranda, terus kita sudah bicara tentang obat. Oh, sebentar lagi obat akan ditemukan. Lalu kita sudah bicara tentang vaksin. Ya. Halo, vaksin sekian ribu sudah akan segera diproduksi. Come on. Mas Azul, katanya Tempo ngeluarin edisi khusus lagi ya? Kan 17-an. Jadi tradisi kita tuh tiap 17 Agustus bikin edisi khusus. Jadi sekarang ini tentang jejak dokter legendaris nih. Boleh cerita sebentar nggak Mas tentang edisi khusus ini? Jadi karena kita anggap di 2020 ini menjadi tahun yang khusus, spesial, karena kita menghadapi pandemi global yang namanya COVID-19. Nah, kita coba cari-cari apa sih yang bisa kita pelajari dari masa lalu, dari sejarah terhadap COVID-19 ini, yaitu kita ketemu yaitu peran dokter. Nah, terus kita lewat berbagai research, wawancara sana-sini, kita menemukan ada 7 dokter dalam sejarah Indonesia yang punya peran besar sekali dalam pengembangan kesehatan masyarakat. Gitu loh kira-kira, Risa. Nah, untuk ngobrolin edisi spesial kemerdekaan kali ini kita seneng banget nih, di sini udah ada dokter yang ikut gabung nih di episode kita sekarang, Mas. Ada dokter Mesti Aryotejo. Halo Mesti, apa kabar? Halo Mbak Lisa, halo Mas Azul. Kangen banget nih ngeliat Mesti main harpa sebenarnya Mas Azul, ya nggak? Harusnya ada suara harpa tadi ya, gitu-gitu ya. Maaf, udah lama banget nggak main tuh. Jadi Dr. Dwi Lestari Pramesti Aryotejo, ini dokter spesialis anak, pinter main musik juga, semua tahu ya kalau Mesti jago main hobi musik aja. Jangan lupa baca puisi loh. Waduh. Iya. Waduh. Dulu pernah diundang di acaranya Tempo dia baca puisi. Baca puisi, gila. Nah, Mesti juga pernah masuk di 30 under 30-nya Asia Forbes ya waktu tahun 2016 karena mendirikan wecare.id. Nah, ini boleh cerita sebentar nggak Mas? Boleh cerita sebentar nggak Mesti tentang wecare.id ini crowdfunding ya? Iya. Jadi wecare.id ini adalah suatu platform khusus crowdfunding di bidang kesehatan. Memang kan karena itu bidang saya dan saya mau memastikan apa yang saya lakukan itu benar-benar sampai kepada masyarakat amanah gitu. Jadi waktu itu awalnya ketika saya bekerja di Flores, waktu itu di Rumah Sakit Ruteng, di sana tuh semua orang hampir 100% punya jaminan kesehatan masyarakat. Waktu itu namanya Jamkesmas, belum kayak sekarang JKN atau BPJS. Tapi masalahnya fasilitasnya minim sekali. Sehingga pada akhirnya pasien itu nggak dapat terapi yang optimal dan harus dirujuk ke kota besar. Pertanyaannya, mereka ada biaya nggak untuk naik pesawat, untuk akomodasi di sana? Nggak ada. Jadi akhirnya banyak sekali pasien-pasien yang seharusnya bisa ditata laksana, bisa sembuh, bisa kembali sehat, tetapi akhirnya mereka ya sudahlah dok, kami serahkan saja kepada Tuhan. Dan akhirnya mereka meninggal. Jadi itu adalah saya rasa masalah yang sungguh disayangkan gitu, karena memang ketidakmerataan infrastruktur, fasilitas gitu. Seandainya mereka punya fasilitas yang sama, padahal kan itu hak asasi manusia terhadap kesehatan. Seandainya mereka mempunyai fasilitas yang sama, mereka bisa sehat kembali gitu. Jadi dari situ saya berpikir bagaimana ya saya bisa menjembatani. Sebenarnya kan Jamkesmas, BPJS itu kan suatu program yang bagus dengan preminya yang sangat murah, tapi kalau kita kerja di rumah sakit, kita lihat bill-billnya itu satu pasien bisa ratusan juta gitu, dan itu dibiayai semua oleh BPJS, itu berterima kasih banget lah gitu sama BPJS. Tapi kan bagaimana orang-orang yang di pelosok bisa merasakan juga apa yang di orang-orang kota rasakan. Dari situlah munculnya WeCare untuk memfasilitasi orang-orang yang di perifer bisa sampai ke fasilitas kesehatan yang dirujukan. Ini basisnya basisnya teknologi ya? Iya, teknologi memang. Oke, jadi di episode kali ini kita akan bahas editorial Tempo di majalah Tempo ya. Ini judulnya ngobrolin soal dokter-dokter legendaris nih. Ini di tayangnya tanggal 20 Agustus
ini. Oke. Jadi di edisi kali ini tuh Tempo nulis tentang 7 dokter yang memang udah legendaris di Indonesia. Lengkapnya bisa dibaca aja di majalah.tempo.co. Ini tuh ada yang mendirikan PMI, ada yang menggagas pendidikan soal pendidikan psikologis, ada dokter perempuan pertama gitu ya. Kita akan bahas ini. Tapi yang menarik juga sebenarnya di editorial ini menyebut kalau kita ini seolah makin krisis dengan sosok dokter-dokter yang kayak gini gitu. Jadi Masa belakangan sih? Jadi Ayo lo langsung Itu langsung hatiku diserang lo, Lisa. tercabik-cabik loh dengerin. Nah, kita tuh mau ngobrol nih sebenarnya. Bener nggak sih ini Messi setuju nggak nih sama opini Tempo kali ini? Jadi katanya belakangan tuh dunia kesehatan nih seolah makin dikomersialisasi. Jadi katanya nih hubungan dokter dengan pasien nih seolah-olah cuman relasinya transaksional aja gitu. Gimana nih? Messi setuju nggak mau opini yang kali ini? Langsung jawab. Ini kalau nggak setuju orangnya ada nih di sama sini. sekali Iya dong, juga. harus. Sama. Nggak bener, Jujur nggak ya, kalau gini, mungkin Hmm. ada segelintir, tapi itu pun saya juga nggak pernah ketemu. Tapi dari semua yang saya saksikan, dokter-dokter yang saya bekerja sama atau konsultan-konsultan pembimbing saya sama sekali tidak seperti itu gitu. Bahkan mereka lebih banyak yang mengeluarkan uangnya sendiri untuk para pasiennya. Oke, Messi boleh cerita dulu nggak sih dulu awalnya kenapa jadi studi dokter nih? Karena dulu setahu kita nih ya riset katanya dulu pengennya masuk IT, Iya. terus jadinya ngambil studi dokter. Iya. Jadi emang dari kecil tuh saya adalah orang yang banyak maunya gitu. BM. Jadi memang saya suka. Waktu SD saya pengen banget jadi guru karena saya suka ngajarin teman saya, dan ketika saya bisa mengajar teman saya dari nggak bisa jadi bisa, itu ada suatu kesenangan tersendiri. Nah, waktu SMP emang saya tuh suka dari SD saya udah bikin website di Geocities zaman dulu. Terus Oh ya ampun, Geocities ya. Iya, MIRC, terus bikin blog segala macam. Jadi saya suka banget coding HTML pada zamannya, atau bikin game dulu. Nah, terus ya pingin IT gitu, tapi balik lagi keluarga saya adalah ayah saya itu sangat otoriter. Jadi apa yang beliau mau, oke, end of discussion, no discussion, harus itu gitu. Nah, kebetulan ayah saya mengharuskan saya kuliah di Jakarta. Saya nggak boleh keluar kota. Mungkin karena anak perempuan sendiri, terus beliau juga mau menjamin protek saya segala macam. Akhirnya pas SMA saya pikir kalau IT jujur saya pilihnya ke ITB dong gitu. Akhirnya saya pikir apa ya yang di Jakarta gitu, yang saya juga suka. Tapi waktu itu jujur ya masih SMA, terus mikirnya apa sih yang passing grade-nya paling tinggi? Gila. Kalau orang nyari yang mampu jadi kedokteran langsung kedokteran ya. Jadi waktu itu mungkin lebih memikirkan image lah, lebih memikirkan pride-nya gitu, kayak apa sih yang aku pokoknya mau masuk yang passing grade-nya paling tinggi apa? Waktu itu FKUI. Paling Terus susah. aku pikir, Iya. jadi nggak ada murni mau jadi dokter tuh nggak ada, karena nilai biologiku di sekolah itu selalu paling jelek di antara nilai yang lain. Aku bisa jagonya kimia gitu, aku olimpiadanya kimia. Biologi selalu paling jelek. Kenapa? Karena biologi tuh menghafal, membaca, sedangkan aku tuh paling suka sesuatu yang logika, yang jelas gitu, yang konkret. Nah, akhirnya ya udah aku cuma daftar FKUI apa. Kalau aku nggak keterima FKUI, aku boleh ya kuliah ke luar negeri kemanapun yang aku mau, aku bilang gitu. Oke, ya udah deal FKUI aja gitu. Ya udah aku udah mikir-mikir, kalau nggak keterima aku mau ke Amerika, mau ngambil psikologi atau apa gitu. Taunya keterima, ya alhamdulillah juga keterima gitu. Tapi it was a very tough time for me gitu. Karena aku benar-benar nggak suka biologi, aku nggak suka baca textbook kedokteran yang tebal-tebal banget gitu. Terus di umur-umur masih mudaku itu tiba-tiba aku ketemu Om Bian, desainer. Aku jadi fashion show, aku jadi model iklan, which wah enak ya gitu, menyenangkan gitu. Kemudian aku main harpa juga, sering konser. Jadi aku tuh dulu sering bolos waktu aku S1. Waktu itu aku berpikir itu bolos aja lulus loh, keren lah kan? Iya lulus, alhamdulillah lulus, selalu lulus. Tapi aku juga pernah remedial. Aku pernah ngulang ujian pernah, dan pada saat itu aku bilang pokoknya aku cuma jadi dokter umum. Aku nggak mau nggak mau lanjut sekolah dokter. Karena waktu aku jadi koas kan itu di RSCM ya.
tugas koas tuh apa sih? Dek, tolong dong lihat pipisnya udah berapa pasiennya gitu. Dek, coba tolong itu pantau ya nadinya sama napasnya gitu. Jadi cuman kerjaannya tuh koas tuh seperti itu. Nah, sampai akhirnya aku kan harus kerja internship waktu itu. Internshipnya boleh di rumah sakit daerah mana aja. Cuman aku pikir, udahlah sekalian aku internship ya udah jauh aja sekalian gitu daripada setengah-setengah. Akhirnya aku pergilah ke NTT. Di Ruteng itu. Iya, karena NTT itu angka kematian ibu dan bayinya paling tinggi waktu itu. Dan memang aku berpikir aku pingin ngerasain, jadi aku tahu sebenarnya masalah kesehatan di sebagian besar wilayah Indonesia itu seperti apa, karena kan Jakarta nggak representatif untuk itu. Nah akhirnya aku di sana, ternyata bayangin aja itu satu-satunya rumah sakit di 3 kabupaten, jadi membawahi 800.000 penduduk. Dan waktu aku ke sana, dokter umum satu rumah sakit itu cuma ada 2. Jadi misalnya aku malam jaga, itu aku jaga semua ruangan, IGD, ruang melahirkan, ruang bedah, ICU, itu aku pegang semua. Jadi ya kalau malam aku bertugas jadi dokter obgyn, jadi dokter bedah, jadi dokter anak, dan itu menuntut aku untuk punya tanggung jawab. Dan di situ barulah kerasa challenge-nya menjadi dokter, dan betapa menyenangkannya ketika kita bisa membantu pasien dari sakit menjadi sembuh, kemudian pasien kita mendoakan kita, kemudian ya mereka bisa sehat kembali, itu suatu kebahagiaan yang nggak terbayar gitu. Dari situ baru aku rasa, aku suka ya jadi dokter gitu. Harus ke Ruteng dulu tuh Lisa. Kenapa Mas? Harus ke Ruteng dulu dia tuh Iya, untuk dapetin pengalaman itu. Dahsyat kan? Jauh. Ini dari sekian dokter yang diangkat laporan Tempo, ada nggak sih yang salah satunya mungkin yang diidolakan atau mungkin yang paling menginspirasi gitu? Jujur aku nggak kenal semuanya secara pribadi ya. Kalau namanya semua pernah dengar gitu. Tapi tadi mungkin Mas Azul juga bilang Prof. Sulianti Saroso yang secara singkat aku baca profilnya, wah ini benar kayak jejak yang aku pingin nih gitu. Kayak beliau betul. ngambil public health juga. Aku tuh juga lagi mau ambil public health, terus beliau juga concern, dia pernah menjadi ketua Satgas Ibu dan Anak juga, which itu apa yang aku concern saat ini, karena aku percaya dengan anak-anak yang berkualitas pasti generasi mendatang akan lebih berkualitas. Nah terus bagaimana beliau juga menghadapi saat pandemi cacar dulu gitu, itu amazing. Nah itu menarik tuh kalau kita ngomongin pandemi saat ini gitu ya. Gimana nih sistem kesehatan nasional kita saat dihubungkan dengan pandemi ini menurut Nesti bagaimana? Speechless. Sebenarnya masih banyak sekali yang perlu dibenahi ya. Maksudnya nggak harus di pandemi aja, dari sebelum pandemi itu banyak sekali yang harus dibenahi. Bagaimana tenaga kerja medis itu bekerja aja itu banyak yang perlu dibenahi. Mungkin tahu kalau residen atau dokter yang sedang spesialis, which itu adalah garda terdepan di rumah sakit besar, kita tuh nggak digaji sama sekali. Bahkan kita yang keluar duit untuk bayar sekolah. Dan sedangkan di negara lain, kalau di compare di Amerika, mereka sebulan mungkin dapat $4.000 sampai $6.000 sebulan gitu. Karena kami juga, ya walaupun mereka bilangnya kita belajar, tapi kami bekerja loh di garda terdepan, itu dokternya ya kami gitu. Dan tetapi karena ini juga bukan di bawah Kementerian Ketenagakerjaan, kami juga sebelumnya tidak mendapat perlindungan apa-apa tentang jumlah jam kerja, atau jika ada kecelakaan, itu tuh dulu belum ada perlindungannya. Kemudian ya tadi fasilitas-fasilitas di perifer sama sekali nggak ada dulu ya. Jadi aku kerja, obat itu cuma ada kalau yang di puskesmas itu cuma ada paracetamol, kemudian obat hipertensi 1 captopril, kemudian steroid. Intinya ujungnya pasien harus dirujuk. Nah terus aku habis dari Ruteng itu pernah di interview kayak, kamu mau nggak habis jadi dokter spesialis kamu kembali lagi ke perifer? Ya selama fasilitasnya belum memadai dan saya merasa kinerja saya tidak bisa dioptimalisasikan di sana, untuk apa gitu? Nggak mau kalau strukturnya belum bagus gitu. Karena saya yakin kompetensi saya akan jauh lebih bermanfaat ketika memang itu memadai, dan mungkin untuk saat ini bisa dokter-dokter umum atau misalnya yang bidan desa atau kader desa yang diedukasi bagaimana mereka harus
menangani kegawatan dan merujuk pasien yang butuh ke kota, misalnya seperti itu. Jadi memang sistem tuh banyak sekali yang perlu dibenahi. Dan sekarang yang justru yang bikin bingung adalah ketika kita angkanya lagi naik-naiknya, kemudian rate kematian anak itu paling tinggi se-Asia Pasifik. Bayangkan rate kematian anak di Indonesia itu 1% lebih. Sedangkan Ini sebelum COVID ya? Enggak, saat COVID ini. Oh, saat COVID, oke. Saat COVID, rate angka kematian anak tuh 1% lebih. 1%. Sedangkan di negara lain, di Amerika yang angka tinggi, atau Prancis, atau manapun, itu cuma kurang dari 0,1%. Bahkan kayak negara New Zealand sama sekali nggak ada kematian anak, Korea Selatan gitu. Tapi rate kematian kita paling tinggi se-Asia Pasifik. Tapi di saat itu juga sekolah dibuka lagi. Oke. Nah, terus juga di saat kita juga sekarang kurva belum turun sama sekali, semua juga tahu. Tapi kita sudah mulai memperkenalkan kembali pariwisata lagi gitu. Jadi masyarakat tuh jadi bingung persepsinya. Ini udah aman ya? Atau ini kita udah bebas ya? Akhirnya sekarang kita lihat gitu di Instagram, semua orang jalan-jalan. Atau ada kawinan pada foto lepas masker gitu. Terus mereka kayak memposting gitu kayak ini rapid test gue negatif loh, dan ternyata rapid test. Iya, dan ternyata mereka itu tuh salah kaprah gitu, bangga rapid test negatif. Oke, I'm free of COVID. Padahal kan enggak gitu. Rapid test kan deteksinya kekebalan tubuh kita, bukan virusnya gitu. Jadi banyak salah kaprah di sini yang entah masyarakatnya udah nggak sabar atau egois, atau dari pemerintah pusatnya, dari jajarannya belum memberikan edukasi yang jelas gitu. Walaupun saya tahu tujuan mereka juga nggak mau sampai terjadi resesi. Oke, aku mau oper ke Mas Azul dulu nih, Mas. Gimana nih Mas? Temuan kenapa? Mungkin diceritain dulu kali ya, bagaimana proses penyusunan edisi khusus kali ini gitu. Ya, edisi khusus 17-an itu sudah berlangsung hampir 20 tahun ya di Tempo. Pertama kali itu 2001 yang saya ingat ketika kita membuat edisi khusus tentang Soekarno. Jadi 2001 itu adalah 100 tahun Bung Karno. Nah, kita tulis. Setelah itu dari sisi pembacanya juga seneng gitu. Dan kita juga yang ngerjain juga seneng gitu. Karena kita ngulik-ngulik masa lalu itu asik gitu. Nah, setelah Bung Karno ada Hatta, terus sampai sekarang gitu. Nah, yang sekarang kita pilih dokter karena memang sangat relevan dengan masa-masa pandemi ini ya. Ada 7 tuh, jadi lewat berbagai riset dan diskusi dengan sejarawan, dokter, dan macam-macam, kita akhirnya menemukan 7 orang yang bisa dijadikan edisi khusus supaya orang bisa belajar gitu ya. Saya bacain dengan cepat saja. Ada Dr. Letu Menten yang namanya sekarang jadi nama jalan tuh di Grogol. Itu dia ahli kesehatan jiwa. Lalu ada Dr. Buntaran, itu pendiri PMI gitu ya. Terus ada Dr. Karyadi, dia peneliti mikroba. Yohanes Leimena, itu pembuat sistem pelayanan kesehatan masyarakat. Ada Dr. Mewardi, itu pelayanan dokter pelayan rakyat miskin. Nah, terus ada Slamet Iman Santoso, kita tahu pendiri Fakultas Psikologi yang pertama, dan yang terakhir Sulianti Saroso. Nah, dari 7 ini memang macam-macam perannya dalam kemerdekaan. Mereka terlibat dalam politik juga gitu. Ada sampai yang Dr. Mewardi itu matinya ditembak sama Jepang gitu. Jadi drama-drama itunya tuh bagus banget ditulis sama teman-teman di redaksi. Nah, yang paling nyambung menurut saya adalah Dr. Sulianti Saroso tentu saja ya, yang namanya diabadikan menjadi nama rumah sakit penyakit infeksi RSPI ya. Nah, Dr. Sulianti Saroso itu di tahun 70-an ketika dia dia sudah diterima untuk bekerja di WHO tuh di Jenewa. Nah, kira-kira sebulan sebelum dia berangkat ke Jenewa, dia ditawarin sama pemerintah untuk menjadi dirjen di Kementerian Kesehatan, dirjen penyakit menular gitu. Nah, salah satu tugasnya adalah mengatasi pandemi cacar gitu. Nah, setelah kita baca-baca lagi tuh ya, dan interview sana-sini, ketahuan bahwa apa yang dilakukan Sulianti Saroso sehingga bisa menyelesaikan pandemi cacar di Indonesia hanya dalam 3,5 tahun. Sementara sejumlah negara Asia itu bisa sampai 10-15 tahun, karena dia disiplin dengan 3 hal yang sekarang tuh udah kita omongin terus. Ayo dong, lakukan dong gitu. Apa itu? Testing massal, tracing atau pelacakan terhadap mereka yang terinfeksi, dan ketiga treatment atau pengobatan gitu. Jadi sebetulnya Lisa dan Mesty,
50 tahun lalu, 70 tuh artinya 50 tahun lalu, itu kita sudah punya dokter perempuan hebat banget yang secara disiplin menjalankan 3 itu. Nah, sekarang kan kita sampai sekarang masih teriak-teriak nih ya. Iya. Bayangin, jumlah tes yang paling di seluruh Indonesia itu 50%-nya terjadi di Jakarta. Iya. Bayangin tuh. Jadi Jakarta tuh udah bagus banget di atas standarnya WHO. Tapi 50% sisanya itu disebar ke sejumlah provinsi yang lain gitu. Jadi bayangin gimana ya mungkin angkanya kelihatan kecil di provinsi lain, tapi itu kan pseudo banget gitu ya. Iya. Bukan angka yang sebenarnya Mesti. Iya. Jadi Iya. ya repot gitu. Iya. Nah, di dalam tulisannya tuh diceritain tuh bagaimana sampai Dr. Sulianti Saroso tuh bikin tim surveillance untuk ngelacak orang yang kena cacar itu gitu loh. Iya. Dibikinin kartu karena belum ada internet kan, jadi pakai kartu, orang harus isi. Terus ada tim surveillance yang keliling untuk mengidentifikasi dan jadi semua terdata dengan baik. Iya. Nah, itu sebetulnya kunci dari penyelesaian pandemi gitu. Yang 50 tahun lalu dan sekarang sebetulnya sama saja, yaitu 3 hal itu. Gitu kira-kira Lisa. Jadi Tempo melihat ini nih Mas, ada kemunduran apa gimana nih? Dulu bisa ada dokter yang kayak gini, sekarang nggak ada atau gimana dari kalau ngeliat baca editorial? Ya sebetulnya kalau orang kita bicara soal kesadaran dokter gitu, saya yakin betul dokter kayak Mesti atau yang lebih senior pun mengatakan hal yang sama gitu ya. Ahli-ahli pandemiolog, para pandemiolog itu juga mengatakan hal yang sama. Ayo dong 3 hal ini gitu, tapi selalu problemnya adalah dibenturkan kesehatan dengan ekonomi, kesehatan dengan politik gitu. Itu yang aduh capek deh kita ya. Capek banget. Sekarang pengukuran testing massal masih porak-poranda, terus kita sudah bicara tentang obat. Oh, sebentar lagi obat akan ditemukan. Lalu kita sudah bicara tentang vaksin. Halo, vaksin sekian ribu sudah akan segera diproduksi. Come on, vaksin itu membutuhkan persetujuan dari WHO untuk sampai itu. Betapapun kita bikin pabrik, kalau WHO-nya belum oke, dia nggak bisa diproduksi gitu loh. Itu tuh. Jadi ya, sorry ini agak curhat ini jadinya ya. Iya. Boleh loh, ini kan emang ajang curhat. Ajang curhat. Vaksin itu banyak loh, yang vaksin-vaksin lain sudah fase 3 juga ditolak mentah-mentah gitu. Maksudnya jadi kita nggak bisa berharap seutuhnya pada vaksin, justru kembali lagi ke yang tadi Mas Azul bilang, yang nggak jauh-jauh dari tracing, dari physical distancing, sama ya yang udah digemborkan semua gitu. Dan memang ini juga para ahli juga sudah berdiskusi. Waktu itu kebetulan saya memoderasi gitu dengan para ketua Ikatan Dokter Anak, Penyakit Dalam, Paru, dan kita mengeluarkan rekomendasi, mungkin Tempo juga pernah lihat, bahwa dari awal kita juga memintanya screening massal, kemudian juga karantina, udah dan disiplin gitu. Cuman ya itu tadi benar terbentur roda perekonomian, jangan sampai Indonesia resesi, yang itu sebenarnya emang udah kebaca banget gitu dari awal. Jadi itu kalau menurut gue tuh kita tuh menentukan titik awalnya aja kita bingung gitu loh. Kan nggak mungkin tuh ekonomi bisa kembali lagi kalau kita nggak perbaiki kesehatannya. Itu udah pasti. Iya. Mau diputar-putar pakai teori apapun nggak bisa gitu. Kalau kesehatannya nggak jalan, orang itu nggak secure keluar rumah beraktivitas dengan kondisi yang sehat, ya ekonomi nggak bakalan bisa kembali lagi. Nah kalau sekarang udah belibet tuh, ujung sama pangkal udah nyampur lah begitu. Iya, waktu itu kan ada yang dari Afrika Selatan, pemimpinnya bilang kalau nyawa nggak mungkin bisa dikembalikan kan, tetapi kalau ekonomi kan bisa dikembalikan lagi gitu. Exactly. Aku mau nanya soal ini sih, kebijakan PSBB dan PSBB transisi ini nih, kan kita diajak untuk adaptasi kebiasaan baru gitu. Ini bebannya gimana nih? Masih membebani tenaga medis atau enggak sih, Mesti? Justru sekarang ini saya juga nggak paham deh, karena kan juga dari pemerintah atau Kementerian Pariwisata terutama sih, jadi sudah banyak influencer public figure yang berlibur ke Bali, kemudian memperlihatkan keamanannya segala macam. Jadi itu kan jadi false hope buat masyarakat gitu. Saya nggak tahu bahwa misalnya mereka entah semuanya di PCR atau banyak orang yang mereka punya budget yang tinggi, kemudian mereka liburan ke pulau, apakah semua kena kapalnya di PCR atau bagaimana gitu. Tapi kan itu nggak
berlaku untuk semua masyarakat, tapi itu memberi gambaran yang salah gitu. Jadi masyarakat persepsinya, wah udah pada jalan-jalan nih ya, udah aman gitu. Sedangkan angka yang sebenarnya kan naik terus gitu. Jadi ya mestinya tuh ada ketegasan sih dari awal yang di sini kita nggak lihat karena memang terlihat sekali pemerintah mau menyelamatkan ekonomi juga gitu. Ya mungkin saya juga orang pure kesehatan ya, jadi kadang mungkin nggak bisa lebih bijak juga untuk melihat segi ekonomi, tapi menurut saya nyawa satu individu itu bermakna sekali. Kalau dibilang yang meninggal hanya 1.000, 2.000, coba kalau yang satu itu keluarga kita sendiri gimana gitu. Iya, betul. Ya. Betul. Betul. Nah, ini kalau kita ngomong soal Besti kan anak ya, perhatiannya fokusnya tuh ke anak gitu. Sementara di awal-awal pandemi itu langkah pencegahannya itu fokusnya pada usia lanjut gitu. Dan tadi Besti juga bilang kalau angka kematian anak kita ini tinggi nih di Asia Pasifik gitu. Yeah. Jadi ngerasa juga ya kalau kesehatan anak ini kayak terabaikan gitu di masa pandemi ini. Ya, untuk saat ini sih kesehatan anak ya itu nggak menjadi prioritas, apalagi tiba-tiba sekolah dibuka zona kuning dan zona hijau. Tahu dari mana gurunya yang ngajar nggak lewat zona merah atau dari rumahnya nggak sempat pergi ke zona merah, dan akhirnya muncul beneran klaster-klaster baru gitu. Sebenarnya sih menurut saya kalau secara sederhananya, jika semua orang bisa bersabar, menekan egonya masing-masing dan bisa disiplin, pandemi ini akan lebih singkat hanya dengan tadi yang simple-simple tadi, physical distancing, pakai masker dan di rumah aja kalau memang tidak perlu pergi untuk bekerja. Ya. Nah, aku mau nanya ini nih, soal tadi katanya Mesti kurang setuju nih terhadap opini Tempo yang katanya komersialisasi misalnya ini dunia kesehatan di Indonesia. Nah, kita bahas dulu ini aja kali ya. Emang apakah kita nggak jadi semakin komersil sekarang ini atau gimana nih Mesti? Pertanyaan aku adalah definisi komersilnya tuh gimana ya? Mas Azul, gimana Mas? Gini, jadi kalau di editorial Tempo itu kita sebetulnya pesannya adalah kita prihatin. Karena apa? Karena kita diterpa oleh pandemi pada saat sistem kesehatan masyarakat kita itu belum baik. Gitu ya. Tentu ada dokter, tentu pasti ada dokter-dokter yang punya dedikasi yang tinggi. Ya betul gitu. Tapi barusan Mesti cerita bahwa para dokter itu juga kurang diperhatikan juga gitu dalam sistem ya, bukan orang per orang, tapi secara sistemik dia tuh kurang mendapat perhatian. Jadi dokter bagaimana bisa maksimal kecuali memang niat dari hatinya, tapi secara sistem dia tidak dilindungi. Tadi kan ada perlindungan terhadap tenaga dokter dan sebagainya. Belum lagi ada soal BPJS yang sampai sekarang BPJS-nya masih merugi. Gitu. Jadi belum ada sebuah sistem yang membuat itu tegas untuk membuat BPJS-nya apa sih kan kalau nanti, tapi ini chapter sendiri ya gitu. BPJS ini mau jadi asuransi murni atau kayak apa? Nah itu juga problem gitu. Nah yang lain tentu saja ada fenomena tentang produsen obat ya kan, produsen obat juga yang punya tujuan-tujuan tertentu. Nah ditambah lagi kita berhadapan sama birokrasi ya. Pak Presiden di awal bulan Mei rasanya sudah ngomel karena di bidang kesehatan serapan anggarannya masih sangat kecil dari anggaran yang sudah disiapkan dengan besar. Dan jangan lupa anggaran itu bukan semuanya uang kita loh, ada uang utang juga. Jadi udah disiapin uang, pakai pinjem dari luar, nggak bisa diserap gitu kan. Jadi bayangin tuh, kita berhadapan dalam sebuah kondisi seperti itu dan kita dihajar oleh pandemi ini gitu. Jadi memang balik lagi kita mesti belajar tuh dengan 7 dokter legendaris ini gitu. Dengan sedikit berendah hati loh, belajar namanya gitu kan. Gitu Lisa. Ya kalau disebutkan Mas Azul tadi kan itu kami sebagai tenaga medis yang ada di bawah dan di dalam sistem gitu. Kami bisa apa? Iya kan? Itu kan semua dari atas. Dari bos-bosnya. Kan kami juga hanya tenaga yang setiap hari kerja bagai kuda. Ini dokter-dokternya kayak dicambuk dan didera. Sampai angka rate kematian tenaga kesehatan kan kita paling tinggi di dunia. Tinggi sekali, gitu. Betul. Paling tinggi di dunia. Dan ya jujur memang dibutuhkan
Ya, sebenarnya juga sudah banyak yang bersuara, kayak saya lihat Dokter Erlina Burhan bersuara, kemudian Dokter Aman Pulungan, itu bos saya ketua IDAI, beliau sudah sangat berkoar-koar. Tapi ujungnya kan mental lagi di atas gitu. Jadi ya kami bisa apa gitu. Yang bingungnya di situ. Disitulah makanya saya berpikir butuh seseorang yang paham sekali lapangan kesehatan itu seperti apa. Kemudian mungkin kayak tadi Prof. Sulianti Saroso mengambil public health atau healthcare and policy gitu, sehingga pada akhirnya bisa gitu mengurus sistem dengan lebih baik. Makanya saya pingin sekali gitu bisa seperti itu pada akhirnya, karena jujur saya lihat gini, teman-teman saya dokter-dokter itu banyak sekali yang lebih pintar dari saya gitu. Saya selalu bertanya kalau lu bingung ini pasien kenapa ya gitu, saya tanya teman, tapi di antara mereka ya mungkin karena memang sudah passionnya ke pasien gitu, tapi jarang yang mau mengurus sistem gitu, sehingga mungkin ini menjadi suatu masalah yang harus ada nih orang-orang yang memang tahu di dalamnya kayak apa, tapi mau gitu mengurus sistem dengan baik dan tentunya dengan background yang benar juga gitu, mungkin kayak Prof. Sulianti Saroso gitu. Jadi mungkin di situ sih permasalahannya, tapi untuk saat ini ya kami juga semua tenaga medis menjerit-jerit gitu, tapi ya nggak tahu kemana. Mas Azul, kalau boleh nanya, itu waktu kejadian pandemi cacar waktu itu, kondisi kebijakan pemerintah kita waktu itu gimana ya, Mas? Ya tentu saja waktu itu kan di awal di akhir Orde Lama, di awal Orde Baru ya. Jadi memang masih berantakan banget sebetulnya. Tapi si Dr. Sulianti Saroso itu pada waktu itu sudah diakui prestasinya oleh WHO sampai dia mau direkrut, dan Indonesia itu jadi rujukan waktu itu. Nah, jadi begitu ada pandemi cacar, dan jangan lupa ya, itu di tulisan menarik banget. Ketika itu sama kejadiannya Mas dengan sekarang, yaitu orang menyembunyikan data. Jadi data berapa orang terinfeksi itu disembunyikan, baik secara individual disembunyikan maupun oleh pemerintah setempat gitu. Jadi nggak usah dikeluarin deh angkanya gitu, nanti jelek jadi ya prestasi kabupaten, kota atau provinsi kita gitu. Atau kalau sekarang ya udah nggak usah banyak-banyak deh tesnya gitu, nanti ketahuan gitu. Nah, waktu itu dia ngerombak pola pikir itu. Jadi persis exactly the same. Dia rombak, ini bukan aib loh. Cacar itu bukan aib gitu. Orang terinfeksi itu ya karena dia terinfeksi ada virus yang berpindah gitu, dan itu bukan aib, bukan kutukan dan sebagainya. Nah, dia bikin kampanye itu. Gitu. Si Dr. Sulianti itu bikin kampanye seraya bikin sistem tadi yang 3T tadi, tracing, treatment sama test dengan segala surveillance system dan sebagainya begitu. Jadi menurut saya kok ya agak ragu ya kalau persoalannya semata-mata dibenturkan dengan kita nggak punya alat, anggaran kita terbatas gitu. Kita pernah punya pengalaman di mana kita nggak punya apa-apa menghadapi problem yang kurang lebih sama gitu. Ya memang koordinasinya juga nggak jalan sih dari atas ke bawah gitu. Kayak banyak dari awal kan permasalahannya para profesional tuh merasa nggak dilibatkan dalam penanganan pandemi ini gitu. Bahkan kita nggak malu-malu, ayo dong kami mau kok bantu, kami bisa bantu apa gitu. Tapi responnya kayak entar ya udah bisa gitu. Tapi banyak, maksudnya kayak Dokter Aman pun akhirnya kenapa bersuara juga seperti itu awalnya, kok kami bagian angka kematian anak Indonesia tinggi loh, tapi sampai sekarang kenapa kami nggak dilibatkan gitu. Jadi memang kok koordinasinya yang sangat kurang, dan jujur nggak tahu juga sih distinglingnya itu ya. Tadi kalau ngomong soal aib ya, waktu itu kan cacar dibilang aib nih. Aku mau nanya juga sih, ada sekelompok orang yang percaya soal teori konspirasi gitu ya. Ini tuh kalau aku sih nangkapnya tuh ya, ada orang-orang yang emang kayak pengen denial aja gitu kan, denial terhadap keberadaan penyakit ini gitu loh. Sikap orang-orang yang kayak gini nih gimana sih pengaruhnya ke tenaga medis gitu? Iya, kalau ke tenaga medis sih tentu berat ya, tapi kan masalahnya bagaimana mereka menginfluence publik, ya kan? Publik percaya pada mereka, oh enggak, ternyata COVID nggak separah itu gitu. Dan akhirnya apa, hari ini ICU itu penuh semua. Tadi saya kebetulan follower saya, suaminya butuh alat bantu napas. Saya nggak kenal, itu bukan teman saya, tapi saya cari infonya benar gitu. Dan beliau minta tolong ke saya, tolong bantuin cari ICU, karena
nggak ada nih di Jakarta penuh. Akhirnya saya tanya ke teman-teman saya semua yang di ICU, iya penuh. Kembali lagi ke awal Maret lagi bahwa sekarang ICU penuh. Kemudian pasien yang awalnya kalau zaman dulu tuh katanya PDP, banyak kan PDP. Tapi sekarang itu banyak kan kasus confirm case. Udah confirm gitu. Dan memang ICU sekarang itu penuh lagi, balik kayak waktu awal Maret itu lagi. Maret gitu. ya. Jadi ya itulah yang akibat dari banyak hoax terus para influencer, public figure. Jadi memang masyarakat itu harus diedukasi dengan benar, dan mungkin memang nggak bisa tenaga kesehatan saja, tapi butuh orang-orang yang punya power dan menginfluence banyak orang, bahwa mereka juga sadar gitu loh bahwa segala tindakan mereka itu sangat menggerakkan atau diikuti banyak orang gitu. Iya benar. Nah, ada satu istilah kan yang sekarang sudah jadi umum ya, covidiot itu ya. Covidiot ya. Ya itu menjangkiti kemana-mana lah, dari mulai ada yang nyebut obat ya, tapi juga bukan sekedar para influencer. Saya harus bilang bahwa di kalangan pemerintah sendiri kan juga ada yang mempromosikan kalung anti COVID gitu-gitu kan. Iya. Terus begitu. Bahkan Jadi, dibilang juga nanti kita nggak ada gelombang kedua, ya gelombang 1 juga belum selesai gitu kan. Iya. Kalau udah ngomongin gelombang capek banget ya. Sumber informasinya dari mana kan juga bingung kok bisa gitu. Iya, benar. Gitu. Oke. Benar. Ya mungkin maunya sih menyampaikan pesan optimis ya. Tapi pesan optimis pun dasarnya kan harus science gitu loh. Jadi nggak bisa dipungut dari langit gitu loh. Harus ada argumentasinya gitu. Ini saya lagi khawatir betul nih soal obat itu ya, yang sekarang lagi digembar-gemborkan. Itu juga bukan kita tidak percaya pada kemungkinan ditemukannya obat ya, tapi kelalaian yang diakibatkannya gitu. Kalau buat saya itu yang lebih penting gitu. Jadi begitu ngelihat ada obat nih, kayak ngelihat Fata Morgana di depan, ya udah deh kita pesta-pesta aja kan ada obatnya nanti gitu loh. Jadi cara berpikir itu yang bahaya sekali. Sampai dengan benar-benar betul kan? Sampai dengan benar-benar vaksin ditemukan dan itu efektif, treatment, tracing dan tes massal itu nggak boleh berhenti gitu buat kami ya di Tempo. Oke. Aku mau wrap up dulu. Seru banget ya diskusi kita kali ini. Mungkin kalau mau baca laporan lengkapnya, profil-profil dokter legendaris ini bisa di majalah Tempo atau di majalah.tempo.co yang langganan versi digitalnya. Aku mau nanya ke Mesti dulu sih sebenarnya. Terakhir baca Tempo nggak sih by the way? Dia baca catatan pinggir loh. Pinggir loh. Gila, berat banget. Dulu itu waktu aku kuliah S1, aku tuh setiap minggu pasti baca Tempo karena aku tuh mau keep up dengan masalah yang ada di publik dan politik segala macam. Cuman makin kesini aku tuh sadar aku nggak bisa menguasai semuanya. Kayak in the end we have to choose gitu. Makanya dulu kan mesti dokter main harpa bla Abi ya gitu. Ceritanya ya. Cuman pada akhirnya kita harus memilih apakah kita mau yang jadi di tengah standar aja atau mau benar-benar berkualitas gitu. Dan akhirnya aku memang fokus banget ke dunia kesehatan dan dokter ini, kemudian juga nggak lewat sama tukang majalah. Jadi kita kirimin. Wah, Mas Abdul. Kita kirimin. Baca udah waktu itu dokter. Okay. Masih dokter. Oke, itu dia kali ya diskusi kita kali ini. Thank you banget Mesti udah join bareng saya. Makasih banget. Semoga kita bisa ketemu lagi di episode selanjutnya. Buat nanti yang dengerin, kalau misalnya mau ngasih saran, mau ada bintang tamu siapa lagi, email kita aja di podcast@tempo.co.id. Terakhir mungkin aku pengen minta ini closing message aja dari Mesti ya buat pendengar kita tentang di yang ada di situasi wabah gitu kali ini. Ada nggak sih nyanyi kali ya? Kalau nyanyi penutupnya nanti pada nggak ada yang dengar Mas podcastnya. Ada dong. Gitu. jangan nanti kabur semua. Iya, jadi kira-kira ada nggak sih closing message nih buat pendengar Apa Kata Tempo episode kali ini? Ya, mungkin saya tahu semua sudah jenuh, sudah resah, gelisah, pendapatan nggak jelas, sudah bosan, khawatir anaknya perkembangannya nggak optimal karena di rumah terus.
Tapi percayalah, bersabarlah, dengan kita disiplin, dengan kita hanya di rumah saja kecuali memang harus bekerja di luar, dengan kita menjaga jarak lebih dari 2 meter, dan selalu rutin cuci tangan. Dengan kita semua kerjasama dan disiplin, pandemi ini akan lebih cepat selesainya dan kita bisa beraktivitas seperti semula lagi. Jadi, tolong bersabarlah dan tidak hanya memikirkan diri kita, tetapi bagaimana orang di sekeliling kita bisa terimbas dari kegagahan kita. Oke, itu Keren. dia tadi ya. Thank you banget Mesti, thank you Mas Azul. Bye-bye. Makasih. Sampai jumpa, Mas Thank you, Azul. Lisa. Bye. Makasih. Lisa.